Sudah di-record belum ini? Kita mulai kelasnya hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen risiko pertemuan kelima dengan materi manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Nah, kelas kita akan mulai dengan presentasi kelompok terlebih dahulu. Bagi kelompok yang bertugas untuk presentasi, silahkan memulai pertanyaannya. Untuk pertanyaan nanti boleh langsung diajukan atau boleh melalui forum. Jadi nanti kita lihat estimasi. Oke, silakan untuk kelompok yang presentasi mempresentasikan materinya. Baik, di sini dari kelompok 3, di sini akan mempresentasikan tentang manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Saya sendiri sebagai moderator Sulinda Maulana, dan di sini ada kawan-kawan saya, ada Tri Rohani, ada Vita Monalika, dan Sylvie Dwi Ramawati. Baik, kita langsung ke materinya. Slide pertama, manajemen risiko hukum. Diteruskan oleh kawan saya. Bagian yang pertama. Baik, terima kasih. Kita akan mempresentasikan tentang manajemen risiko hukum. Pengertian risiko hukum. Risiko hukum adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntunan hukum atau kelemahan aspek juderis. Risiko ini timbul antara lain karena adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atas atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. Next. Penyebab terjadinya risiko hukum yang pertama adalah kelemahan juderis, yang kedua adalah perubahan hukum, dan yang ketiga adalah kesalahan dalam kontrak, dan keempat adalah kegagalan dokumentasi. Next. Sumber risiko yang dapat diperhatikan dalam menilai risiko hukum. Yang pertama adalah faktor ligitaris. Besarnya nominal tuntutan atau gugatan yang diajukan. Yang kedua, besarnya kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan karena suatu putusan dari pengadilan. Yang ketiga adalah dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang tergugat atau menggugat. Yang keempat adalah kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa. Yang kedua adalah faktor kelemahan perikatan, yaitu meliputi tentang tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian. Yang kedua terdapat kelemahan klausula perjanjian. Yang ketiga adalah pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian. Yang keempat adalah tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian. Dan yang ketiga adalah faktor ketiadaan atau perubahan undang-undang, yaitu meliputi jumlah dan nilai nominal dan total produk perusahaan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah penggunaan standar perjanjian yang belum diinginkan walaupun telah ada perubahan best practice atau peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko hukum. Yang pertama terdapat pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan persiapan unit. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Yang keempat, sistem pengendalian intern. Manajemen risiko kepatuhan. Pengertian risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat perusahaan tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di sebuah negara. Risiko kepatuhan dapat bersumber dari perilaku hukum, yakni perilaku atau aktivitas perusahaan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Tri Rohani.
Baik, selanjutnya sumber-sumber resiko kepatuhan. Yang pertama ada jenis dan signifikan pelanggaran yang dilakukan. Cakupannya terdapat pelanggaran ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada pemegang otoritas. Yang kedua, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan perusahaan. Frekuensi bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Yang ketiga, pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Hal ini terjadi karena aktivitas ekspor dan impor yang harus memenuhi standar yang berlaku umum. Tujuan resiko Tujuan utama resiko kepatuhan untuk memastikan proses manajemen resiko dapat meminimalkan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang berlaku secara umum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Next. Di sini ada penerapan manajemen risiko kepatuhan. Yang A, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang pertama, memastikan bahwa manajemen risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya. Yang kedua, sumber daya manusia di suatu kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi yang menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan. Yang ketiga, organisasi manajemen risiko kepatuhan memiliki tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan. Yang B, kebijakan prosedur dan penetapan limit. Yang pertama ada strategi manajemen risiko, merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. 2, tingkat risiko akan diambil dan ditoleransi risiko. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur menyusun kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum. Yang keempat, limit. Perusahaan harus menetapkan limit risiko kepatuhan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil. Baik, selanjutnya di sini ada pengendalian risiko kepatuhan. Perusahaan memastikan kantor cabang luar negeri memiliki tingkat kepatuhan terhadap undang-undang di negaranya. Sistem informasi manajemen risiko. Yang pertama ada exposure risiko kepatuhan. Yang kedua ada kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit. Yang ketiga, realisasi pelaksanaan manajemen risiko, aspek risiko kepatuhan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Sistem pengendalian intern. Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian intern untuk risiko kepatuhan. Memastikan tingkat respon perusahaan terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan perundang-undangan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan, ada yang ingin ditanyakan untuk teman-teman semuanya? yang ingin bertanya. Yuk. Belum ada yang ingin bertanya, di-keep dulu. Silakan dibuka slide saya. Nah, di sini saya akan memulai untuk menjelaskan manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Kurang lebih tadi sebetulnya sudah dijelaskan secara lengkap oleh kelompok yang presentasi. Nah, di sini saya hanya akan melengkapi sedikit-sedikit saja. Bagi teman-teman semuanya, dimohon untuk memahami kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di sini atau mau di-keep untuk ditanyakan di forum juga tidak apa-apa. Silakan slide pertama.
Nah, ini pengertian dari risiko hukum. Risiko hukum merupakan risiko akibat dari tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis yang dialami oleh suatu perusahaan. Jadi, risiko hukum ini timbul dari kelemahan perikatan yang dilakukan oleh perusahaan. Aspek yuridis itu apa sih? Itu tuh jadi maksudnya aspek yuridis itu adalah aspek-aspek hukum atau peraturan-peraturan hukum yang harus ditaati oleh seluruh, lapisan masyarakat yang masuk ke dalam ranah hukum tersebut, begitu ya. Jadi, resiko hukum ini adalah resiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan akibat dari perusahaan yang, kurang me-manage atau kurang, bisa mengantisipasi, memitigasi, dan menyelesaikan, kemungkinan-kemungkinan tuntutan hukum yang akan menimpa perusahaannya sehingga menyebabkan perusahaan itu mengalami kerugian, begitu. Slide selanjutnya. Baik, di sini ada beberapa sumber dari risiko hukum. Yang pertama yaitu litigasi, yang kedua yaitu perikatan yang lemah, dan yang ketiga yaitu undang-undang. Litigasi itu maksudnya yaitu adanya gugatan-gugatan hukum. Misalkan nih di dalam satu perusahaan, ketika suatu perusahaan itu ternyata misalkan perusahaan kosmetik, ternyata perusahaan kosmetik itu mengandung bahan-bahan yang tidak diperbolehkan oleh hukum untuk dipasarkan kepada masyarakat. Ternyata perusahaan itu memasarkan produk tersebut dan kemudian ada tuntutan hukum dari masyarakat yang menggunakan produk itu dan mendapatkan akibat dari tidak patuhnya perusahaan tersebut terhadap peraturan pemerintah itu. Nah, itu jadi masyarakat itu melakukan gugatan terhadap perusahaan sehingga perusahaan itu nanti mungkin akan mengalami risiko-risiko hukum, baik itu mungkin hukum pidana, perdata, administrasi, dan sebagainya, sehingga yang dapat memungkinkan perusahaan untuk mengalami kerugian, begitu. Yang kedua yaitu perikatan yang lemah. Jadi di sini mungkin salah satunya ada perjanjian yang ternyata di dalam isi perjanjiannya itu tidak tidak menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin mudah dipahami oleh masyarakat sehingga perjanjian tersebut tidak sepenuhnya dipahami begitu. Jadi ada yang masih ngambang gitu mungkin. Nah, atau mungkin ada klausa-klausa yang ternyata lemah di dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Nah, yang ketiga yaitu undang-undang. Di situ undang-undang pasti di mana ternyata perusahaan itu mungkin saja tidak bisa menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan undang-undang, atau mungkin dia menjalankan aktivitas bisnis yang ternyata aktivitas bisnisnya tersebut itu tuh belum ada undang-undangnya, atau mungkin belum ada undang-undangnya tapi ternyata belum matang undang-undangnya, mungkin bisa jadi seperti itu. Next slide selanjutnya. Di sini ada penerapan manajemen risiko hukum. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Seperti sebelum-sebelumnya, materi sebelum-sebelumnya itu sudah pasti ada pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan juga Direksi. Di sini Dewan Komisaris itu melakukan dan Direksi itu melakukan pengawasan. Selain itu juga menyusun beberapa program-program atau aturan-aturan di mana aturan-aturan tersebut seharusnya sudah dapat meminimalisir atau mencegah atau menangani risiko-risiko hukum yang mungkin terjadi pada perusahaan. Kemudian di sini ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Nah, di sini kebijakan, prosedur, dan juga penetapan limit sudah pasti disesuaikan dengan strategi perusahaan itu sendiri. Nah, sebetulnya untuk risiko hukum ini, untuk penetapan limitnya seharusnya tidak ada toleransi karena seharusnya perusahaan memang harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di mana perusahaan tersebut beraktivitas gitu. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Di sini nanti kan sudah ada nanti sebelum melakukan menyusun manajemen risiko hukum nanti akan diidentifikasi terlebih dahulu. Kita kira risiko-risiko hukum apa saja yang mungkin akan
dialami oleh perusahaan, kemudian pengukurannya bagaimana, terus pemantauannya bagaimana, dan pengendaliannya bagaimana. Nah, kemudian sistem pengendalian intern. Jadi di sini intern itu di dalam satu perusahaan itu sendiri ya. Jadi bagaimana sistem pengendalian intern itu bisa mencegah terjadinya risiko-risiko hukum yang mungkin akan terjadi gitu. Selanjutnya. Nah, di sini kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Jadi ada 3 tanggung jawab dan juga kewenangan. Yang pertama legal governance, yang kedua yaitu legal konsistensi, dan yang ketiga yaitu legal completeness. Di sini legal governance ini maksudnya yaitu suatu tata kelola yang diperlukan untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasi peraturan dan ketentuan internal termasuk standar penggajian yang dipakai. Jadi di sini peraturan-peraturan atau tata kelola di dalam satu perusahaan di mana hal tersebut diusahakan tidak melanggar atau tidak menyebabkan risiko-risiko hukum untuk kedepannya begitu. Misalkan ketika di sini tentang standar penggajian. Kalau misalkan ternyata pemerintah sudah menetapkan standar penggajian karyawan, ya untuk meminimalisir risiko terjadinya tuntutan dari karyawan, berarti perusahaan harus memberikan gaji karyawan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati dengan pemerintah begitu. Apabila memang perusahaan ternyata nekat nih memberikan gaji karyawan ternyata di bawah peraturan-peraturan pemerintah, di situ berarti perusahaan tersebut harus siap dalam menghadapi risiko tuntutan hukum dari karyawan. Yang kedua yaitu legal konsistensi, yaitu keselarasan kegiatan perusahaan dengan ketentuan yang berlaku di sini. Jadi aktivitas perusahaan itu harus sesuai dengan undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku di mana perusahaan tersebut berdiri begitu. Jadi jangan sampai aktivitas perusahaan itu ilegal atau dilarang oleh peraturan pemerintah. Misalkan ketika melakukan mungkin penebangan pohon itu kan ada aturannya, mungkin penebangan pohon itu harus ada reboisasi dan segala macam, tapi ternyata perusahaan itu malah membakar dan sebagainya, itu kan nanti akan ada berarti tidak selaras dengan peraturan pemerintah. Jadi akan ada risiko hukum yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu legal completeness. Ini upaya yang harus dilakukan korporasi agar seluruh peraturan undang-undang dapat diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan. Di sini maksudnya seluruh peraturan perundang-undang itu yang menyangkut bagaimana perusahaan berdiri, kemudian bagaimana perusahaan beroperasi, itu yang sudah diatur oleh undang-undang harus dapat diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan tersebut, baik secara intern maupun secara ekstern, baik terhadap intern maupun terhadap eksternnya, begitu. Terhadap internnya ya berarti terhadap terhadap orang-orang atau sumber daya yang di dalam perusahaan itu sendiri, begitu. Selanjutnya. Nah, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Di sini strategi manajemen risiko, strateginya itu sudah pasti harus mengikuti strategi umum pada perusahaan, namun dilengkapi dengan strategi-strategi yang sekiranya dapat meminimalisir terjadinya risiko hukum dalam perusahaan. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau misalkan tingkat risiko, mungkin tingkat risiko yang kira-kira itu sejauh mana sih? Tapi kan biasanya kalau hukum itu sifatnya mutlak. Jadi seharusnya tidak ada toleransi terhadap hukum. Cuman biasanya kan memang banyak perusahaan-perusahaan yang memang masih berjalan mungkin underground gitu. Jadi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku. Tapi ya itu sudah harus dilengkapi dengan mitigasi dari perusahaan itu sendiri untuk mungkin dihadapi oleh perusahaan. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Nah, jadi menetapkan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit yang sekiranya dapat
mengelola risiko hukum itu dengan baik, sehingga risiko-risiko hukum itu toh pun terjadi atau mungkin akan dihadapi oleh perusahaan, tapi perusahaan mampu untuk menghadapinya dan tidak sampai mengganggu operasional perusahaan atau tidak sampai mengganggu kinerja perusahaan. Selanjutnya. Nah, di sini kecukupan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan dan pengendalian. Identifikasi risiko hukum. Perusahaan itu perlu melakukan identifikasi risiko hukum yang mungkin timbul karena faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan, faktor ketiadaan, dan perubahan undang-undang. Di sini maksudnya, misalkan nih, kalau untuk faktor litigasinya ketika memang ternyata mengeluarkan sebuah produk dan produknya itu berisiko tinggi akan terjadi gugatan oleh pengguna produk, ya berarti perusahaan harus dapat memitigasinya dengan membuat sebuah produk yang memang aman dan tidak menimbulkan kemungkinan litigasi atau gugatan. Jadi produk-produknya atau resiko-resiko untuk melakukan penggugatan itu kecil. Kedua mungkin untuk mengatasi faktor kelemahan perikatan itu yaitu dengan membuat mungkin perjanjian atau kontrak kerja yang sejelas mungkin. Dan yang ketiga untuk faktor ketiadaan dan perubahan undang-undang, di sini biasanya perusahaan itu selalu melakukan kekinian terhadap prosedurnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Di sini melakukan pengukuran risiko hukum. Jadi ada beberapa predikat yang melekat pada sebuah perusahaan mulai dari low to moderate, moderate to high, dan high. Nah, di sini sudah ada beberapa kriterianya. Yang untuk low itu kurang dari 2,5% dari laba kotor, untuk low to moderate itu 2,5 sampai 5% dari laba kotor, dan seterusnya itu bisa dibaca di slide. Next selanjutnya. Nah, ini contoh dari kasus PT Rania Finance, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang leasing atau finance, memiliki pendapatan bruto sebesar 5 miliar. Perusahaan ini menerapkan model internal. Komite Manajemen Risiko telah menetapkan loss given event sebesar 15%. Kebijakan indikator exposure ditetapkan sebagai berikut. Slide selanjutnya. LGE-nya 15% ya. Nah, di sini kan ada beberapa bentuk resiko nih, perkara pengadilan itu nominalnya 1 miliar, gugatan 3 miliar, gagal eksekusi jaminan 5 miliar. Itu sudah ada nominal-nominalnya untuk bentuk resiko dari masing-masing. Nah, selanjutnya. Nah, indikator exposure adalah nilai atau volume dari suatu aktivitas tertentu yang mewakili atau nilai keseluruhan aktivitas operasional perusahaan, dan nilai ini diperoleh pada akhir pengukuran hukum. Besaran probabilitas risiko hukum biasanya didefinisikan sebagai berikut. Sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Jadi sangat tinggi itu lebih dari 20%, itu berarti resiko hukumnya sangat tinggi. Selanjutnya. Nah, di sini ada probabilitasnya. Misalkan untuk perkara peradilan. Ini didapat dari mana sih? Ini didapat dari yang tadi ya. Track record, kemudian analisis yang mungkin yang digunakan apabila menjalankan sebuah aktivitas itu biasanya dianalisis terlebih dahulu risiko-risiko hukum. Misalkan di sini yang pertama perkara pengadilan. Kasusnya melawan pihak eksternal itu probabilitasnya 0,04. Kemudian untuk melawan pihak internal itu probabilitasnya atau kemungkinan terjadinya itu 0,03. Sedangkan untuk gugatan, untuk dari internalnya 0,04, eksternalnya 0,03. Gagal eksekusi jaminan itu kendala hukumnya 0,04 dan kemanusiaannya 0,03. Selanjutnya. Nah, ini tabel dari yang tadi ya, kelanjutan yang tadi. Next.
Udah sampai. Jadi, coba balik lagi. Nah, sebelumnya nah, jadi untuk menghitungnya nanti biasanya, ini, apa namanya, rata-rata ini di rata-rata dikalikan dengan yang tadi, yang berapa miliar itu dikalikan dengan probabilitasnya, kemudian nanti akan ada ketemu hasilnya, rata-ratanya berapa. Di sini untuk rumusnya di situ belum saya cantumkan ya. Nah, itu kan di situ kan ada yang slide sebelumnya itu kan ada misalkan perkara pengadilan tadi itu dapat nominalnya itu 1 miliar, gugatan itu nominalnya 3 miliar, gagal eksekusi itu jaminannya 5 miliar. Nah, kemudian terdapat juga persentase untuk probabilitas risiko hukum yang mulai dari sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Nah, kemudian di perkara pengadilan itu juga ada probabilitasnya 0,04 yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi probabilitas rata-rata adalah 0,03. Yang probabilitas 0,04 itu di rata-rata. Di rata-rata dijumlahkan kemudian dibagi. Jadi di rata-rata hasilnya adalah 0,35 dan laba kotor perusahaan itu kan tadi di awal kasus sudah dapat 5 miliar, laba kotornya 5 miliar. Nah, cara ngitungnya yang ini 0,35 ini di LG-nya 0,15, kemudian 0,15 ini dikalikan dengan LGE dikali dengan bentuk resikonya yang perkara pengadilan yang 1 miliar tadi 0,15 dikali dengan 1 miliar. Coba dihitung berapa itu. Udah ada yang dapat hasilnya? Ada yang hitung nggak? Ada yang hitung nggak ini? Kok diam aja? Ngerti nggak? Nggak ngerti ya yang saya jelaskan ya? Halo? Belum mengerti, Miss. Oke, kita ulang dari awal lagi ya, kalau belum ngerti ya. Kita ulang dari awal lagi kalau belum mengerti. Oke, mulai dari slide pertama, kasus. Coba dicatat, di sini laba kotor atau brutonya itu sebesar 5 miliar. Sudah? Kemudian LGE-nya sebesar 15%. Sudah? Udah belum nih? Halo? Udah, Miss. Nah,
Yuk, slide selanjutnya. Ini kan ada bentuk-bentuk resikonya. Yang pertama yaitu perkara pengadilan. Nominalnya berapa? 1 miliar. Gugatan 3 miliar. Gagal eksekusi jaminan 5 miliar. Nah, ini kan sudah ada jenis-jenis bentuk resikonya. No, dan sudah ada nominal-nominalnya. Ini ditulis coba. Kalau enggak difotokan. Foto aja ya. Next slide selanjutnya. Di sini ada beberapa besaran probabilitas risiko hukum. Mulai dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Di foto aja. Ini di foto aja. Slide selanjutnya. Di sini ada probabilitas untuk risiko perusahaan. Sudah ada jenis-jenisnya. Perkara pengadilan. Yang pertama melawan pihak eksternal itu berapa? Itu sudah ada. Caranya ini 0,04 ditambah dengan 0,03 dibagi 2 sama dengan hasilnya adalah 0,035 dikali dengan LGE, loss given even. Even. Apa sih bacanya? Kalau even tuh even. Dikali dengan indikator eksposurnya. Indikator eksposur itu yang tadi, yang 1 miliar tadi, yang pertama. Sampai sejauh ini ada yang belum paham? Halo? Gimana? Ada yang nggak paham? Bisa diulang nggak tadi 0,04 ditambah 0,03 dibagi 2 dikalikan Iya. 0,04 ditambah 0,03 berapa hasilnya? Dibagi 2. Itu nilai rata-ratanya 0,035. Dikali LGE-nya. Kan ya tadi ya? Iya kan 15% berarti kan 0,15. Jadi 0,03. Udah belum? Udah, Miss. Berapa hasilnya? 0,00525. Nah, dikali 1 miliar. 1 miliar itu apa? Dari mana? Dari bentuk risiko perkara pengadilan. Tuh HP 2 gua, Mi. Gua pengen beli tab Ketemunya loh, Mi. 5.250 bukan, Miss? Ya, betul. Nah, untuk yang bawah-bawahnya lah, buat sama apa ya. Samsung? 2 juta ada nggak sih? Tab? Hah? Ini kita lagi bahas manajemen risiko ya. Aku ngomongin Samsung. Gimana? Untuk yang nomor 2, coba hitung yang gugatannya.
Sama caranya 0,04 ditambah 0,03 dibagi 2 untuk mencari nilai rata-ratanya. Dikali 0,15 dikali dengan nilai dari gugatan atau nominal dari gugatan. 3 miliar kan gugatannya. Nominal gugatannya. Udah belum? Udah dapat? Rp15.750.000, Miss. Ya, betul. Nah, Ya. jadi itu dicari sampai ke bawah ya, sampai dengan nomor 6 yang dokumen tidak sah. Caranya sudah tahu kan? Ya, tahu, Ah, Miss. Angka-angkanya Ya, teman-teman. sudah ngerti, Miss. Oke. Nah, itu hasilnya itu disebut kerugian yang diperkirakan. Nanti nilai kerugian yang diperkirakan itu dijumlahkan. Nilai dari kerugian yang diperkirakan itu dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, kemudian hasilnya dibagi 5 miliar atau laba kotor perusahaan. Kerugian yang diperkirakan dibagi laba kotor perusahaan. Nanti akan dapat hasilnya. Hasilnya berapa persen nanti kita lihat di tabel probabilitas risiko hukum. Itu kan sudah ada sangat rendah itu berapa persen, rendah itu berapa persen, sedang itu berapa persen. Nanti bisa dikategorikan dari hasil itu bisa dikategorikan perusahaan itu nanti berada pada level risiko hukumnya rendah, sedang, atau tinggi. Gitu ya. Sampai dengan saat ini, ada yang tidak paham? Paham. Paham ya? Misal ada ujian seperti ini bisa ya? Bisa, Miss. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke risiko kepatuhan. Nah, jadi risiko kepatuhan itu sebelumnya dong. Pertama dulu. Nah, risiko kepatuhan ini adalah risiko yang terjadi akibat dari perusahaan tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di dalam sebuah notifikasi pelanggan yang dilakukan, frekuensi pelanggan yang dilakukan atau track record kepatuhan perusahaan dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Jadi, risiko kepatuhan adalah risiko yang akan dihadapi perusahaan atau mungkin dihadapi perusahaan akibat dari perusahaan tersebut tidak patuh terhadap peraturan-peraturan di mana tempat ia berada. Intinya seperti itu. Selanjutnya, tujuan utama yaitu untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko itu dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tujuannya ya itu untuk memastikan bahwa memang perusahaan itu dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko atau dampak negatif dari perilaku-perilaku yang perusahaan lakukan di mana perilaku tersebut melanggar standar atau standar hukum yang berlaku di tempat ia berada. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko kepatuhan yang pertama itu adanya pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, sama sih semua intinya ada pengawasan juga dari Dewan Komisaris dan juga Direksi secara aktif, kebijakan, prosedur dan penetapan limit,
Penetapan limit itu sama seperti hukum ya. Jadi tidak ada toleransi sebetulnya, harus patuh terhadap hukum. Kemudian proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Pengendalian risiko yaitu yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh kelompok yang presentasi, bahwa kalau misalkan perusahaan itu ada di satu negara, ya dia harus mengikuti peraturan yang ada di negara tersebut. Jangan bawa-bawa peraturan dari negara tempat ia berasal. Sistem pengendalian internnya, bagaimana dia dapat mengendalikan sumber daya yang di dalam perusahaan itu agar mematuhi hukum-hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atau fraud. Selanjutnya, sama ada probabilitasnya juga seperti risiko hukum, mulai dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Angkanya sudah ada di tabel. Slide selanjutnya. Habis. Intinya begitu cuman kalau untuk risiko kepatuhan. Jadi berkaitan antara risiko kepatuhan dan juga risiko hukum. Sampai dengan saat ini, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada yang belum jelas atau belum memahami? Semuanya sudah? Deli, Putu Dewa, mana nih? Rizka, Amri, Henry, Dinda, Aji, Sofi, Revi, pada kemana nih? Nggak on cam? Sinyalnya susah, Miss. Kita mau absen, yuk capture.